Lagi musim IPO, per video ini dibuat, ada 15 emiten yang antri siap IPO di awal bulan Agustus depan. Dan dari sekian banyak emiten, ada satu emiten IPO yang menarik banget buat dibahas. Jadi menarik karena susunan direksi dan komisarisnya diisi oleh beberapa influencer saham dan keuangan yang cukup terkenal di kalangan anak muda. Nanti kita bakal cek ya, apakah kondisi fundamental dan valuasi sahamnya layak buat kita pertimbangkan sesuai dengan ajaran para influencer ini. Halo dan selamat datang kembali channel saya Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton di channel ini, sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisis saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video selanjutnya. Nama-nama influencer saham dan keuangan yang kemungkinan besar nggak asing nih, seperti contohnya Bong Chandra, Andika Sutoro Putra, dan Dani Sutradewa, masuk dalam jajaran komisaris dan direksi emiten VOG yang bakal IPO di bulan Agustus nanti. Saya sendiri bisa dibilang fansnya Bro Putra ya, sampai saya rekomendasikan bukunya juga di video yang lalu pernah saya buat. Dan juga saya pernah ikut kelasnya belajar saham yang jadi cikal bakal framework investasi saya, yaitu value investing. Nah, karena kebetulan emitennya mau IPO, sekarang saya mau lihat nih, apakah kondisi fundamental dan valuasinya layak invest sesuai dengan ilmu yang diajarkan ke saya. Nah, buat analisa saham IPO kali ini, saya akan gunakan fitur dari salah satu platform investasi, yaitu Stockbit. Buat teman-teman yang belum tahu, Stockbit ini merupakan salah satu sekuritas tempat kita bisa jual beli saham. Saya suka Stockbit ini karena dia punya fitur yang bisa dikatakan cukup lengkap ya, dibandingkan dengan platform-platform lainnya. Daftarnya juga udah full online semua dan gratis. 1 atau 2 kali 24 jam aja sudah selesai dan kita bisa langsung transaksi. Dan udah aman banget juga karena sudah terdaftar di OJK. Jadi buat teman-teman yang tertarik download Stockbit ini, link downloadnya saya taruh di kolom deskripsi di bawah ya. Nanti bisa langsung cek aja di sana. Langkah pertama tentunya kita buka dulu ya aplikasi Stockbit yang sudah terinstall di smartphone kita masing-masing. Oh ya, buat teman-teman yang belum daftar, tentunya perlu daftar dulu ya, biar kita bisa maksimalin gunain semua fiturnya. Nah, setelah kita buka, di bagian atas ini ada tulisannya EIPO. Ya, sini kita bisa lihat ada LMAX, ada GRIA, ada B2, nah di sini ada VOG ya, ada juga PPRI. Dan nggak cuma ini aja, ada juga yang lainnya ya, kita bisa tekan lihat semua di sini. Nah, di sini ada semua saham yang mau IPO, kita bisa langsung cek atau kita bisa beli juga di aplikasi Stockbit ini ya. Nah, sekarang kita akan coba bedah kondisi fundamental dan valuasi saham IPO VOG ya, kira-kira layak apa enggak nih. Nah, sini tulisannya VOG, kita tinggal tekan aja ya. Maka langsung muncul tampilan awalnya seperti ini ya. Ada kode sahamnya FOLK, nama PT-nya PT Multi Garam Utama Tbk ya di sini. Nah, di sini ada yang menarik karena si VOG ini juga ternyata bagi-bagiin waran ya ke para pembeli saham IPO-nya dia. Nah, di bawah sini ada tulisan tahapan IPO ya. Ini merupakan jadwal-jadwal penting kalau kita mengikuti IPO-nya si VOG ini. Contohnya untuk penawaran awal tanggal 20 Juli sampai tanggal 24 Juli kemarin sudah selesai ya. Ditawarkan antara range 100 sampai 105 per lembar sahamnya. Dan kalau kita misalnya lanjut tertarik mau beli, kita bisa ikutin yang penawaran umum nih nanti, tanggal 1 sampai tanggal 3 Agustus. Nah, setelah kita pesennya di tanggal 1 sampai tanggal 3 Agustus nanti, itu akan dijatahkan tanggal 3 Agustus nih. Dan mulai didistribusikannya tanggal 4 Agustus. Sedangkan buat IPO-nya sendiri, itu gongnya di tanggal 7 Agustus. Nah, buat informasi lebih lanjutnya, di sini ada tulisan tentang VOG ya, yaitu sekilas profil perusahaan VOG. Kita bisa baca di sini, didirikan tahun 2019 ya, dan sebagainya. Dan kalau kita scroll ke bawah lagi, di sini ada kode sahamnya, VOG, sektornya perindustrian. Ada subsektornya ini perusahaan holding multisektor ya. Untuk bidang usahanya, aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen. Nah, perusahaan holding ini itu mirip kayak Berkshire Hathaway-nya Warren Buffett ya, atau kayak Saratoganya si Sandiaga Uno. Jadi sebagai perusahaan holding, perusahaan ini tuh invest ke beberapa perusahaan lagi ya. Nah, di sini juga alamatnya, ada websitenya, jumlah saham yang ditawarkan, dan untuk persen total saham yang dibaikan itu berkisar di antara 14,44% nih dari total 100% saham perusahaan. Nah, karena VOG ini bagi waran, ada juga rasio warannya ya, yaitu di sini tulisannya 2:1. Yang artinya setiap 2 lot kepemilikan saham VOG nanti akan berhak dapat waran 1 lot, seperti itu. Nah, di bawah sini juga ada data-data prospektus ya. Kalau teman-teman tertarik buat baca prospektus lengkapnya, bisa download langsung juga di aplikasi EIPO ini. Tapi kalau kita coba baca prospektusnya, itu mungkin buat beberapa orang itu cukup membosankan ya, karena isinya tulisan doang semua. Nah, menariknya di Stockbit ini punya satu fitur yang memudahkan kita nih buat baca prospektusnya si saham yang mau IPO. Namanya fitur unboxing. Kita bisa lihat ya, di bagian atas sini ada tulisannya unboxing VOG. Pelajari prospek IPO VOG di sini. Nah, kita bisa tinggal langsung tekan aja ya. Nah, sekarang kita akan coba bedah kondisi fundamental dan valuasinya seberapa menarik sih saham IPO VOG ini. Unboxing IPO VOG ya, bangun ekonomi kreatif melalui Amazara hingga USS Network. Ada bonus warannya.
Nah, sini kita tinggal lihat aja ya, mirip-mirip kayak platform sosial media ya, kita tinggal tekan-tekan aja di sini. Nah, di slide kedua ini kita bisa lihat sekilas profil perusahaannya ya. VOG, PT Multigaram Utama, holding company yang membantu ekonomi kreatif melalui media, brand, dan properti intelektual dengan target pelanggan generasi milenial dan Z. Saat ini punya 5 entitas anak dan 5 investee company. Nah, di sini kita bisa lihat ya, buat entitas anaknya ada Amazara yang jualan sepatu, ada Dr. Soap yang jualan sabun ya, Sika yang jualan produk kecantikan atau kosmetik, kemudian ada Finvox juga ya, yang merupakan platform konten digital yang berfokus pada keuangan bisnis, investasi, dan saham. Ada juga Warcorp di sini, dan kemudian di bawahnya juga ada investasi company ya, atau perusahaan-perusahaan yang diinvest sama si Vox ini. Ada Autospector, R66 Media, dan USS Network. Nah, oke, ini sekilas profil perusahaannya Vox ya, dari data unboxingnya Stockbit. Nah, kita lanjut, di sini ada kinerja keuangan juga nih. Yang pertama dari segi pendapatan, kita bisa lihat dari segi 3 tahun terakhir ya. Di tahun 2020 sampai tahun 2021 naiknya cukup kenceng sampai 268% nih. Dan di tahun 2021 ke tahun 2022 naiknya juga lumayan kenceng, 69% ya. Di sini kita bisa lihat ya, pendapatannya dalam miliar semua. Jadi tahun 2022 ini bacanya 40,2 miliar rupiah pendapatannya. Nah, tapi di sini ada yang menarik ya. Untuk tahun 2023 kalau kita dibandingkan dengan tahun 2022 ya, yang kuartal 1 di bagian kanan sini, itu ternyata mengalami penurunan sebesar 15,4%. Dari 8,9 miliar turun jadi 7,5 miliar aja. Nah, ini perlu jadi pertimbangan juga ya. Baru mau IPO sudah mengalami penurunan kinerja keuangan dari sisi pendapatan. Nah, lanjut ke bagian bawah ada tulisan data laba rugi bersih ya, dalam juta yang di sini. Kalau atas dalam miliar, di sini dalam juta rupiah. Di tahun 2020 ke tahun 2021 itu mengalami peningkatan sebesar 161,8%. Dari awalnya minus ya, rugi 10,6 juta rupiah, naik jadi berbalik untung 6,5 juta rupiah di tahun 2021. Sekilas kalau baca di sini sih tergolong kayaknya kecil banget ya. Cuma 6,5 juta rupiah selama setahun bekerja. Padahal kalau kerja sebagai karyawan aja, gaji setengah tahun mungkin udah jauh lebih gede dibandingkan 6,5 juta ini ya. Nah, lanjut, di sini ada yang menarik ya. Di tahun 2021 ke tahun 2022, ternyata laba rugi bersihnya itu naik sampai 77.333%. Dari yang tadinya 6,5 juta naik jadi 5,057 miliar rupiah. Nah, sini sekilas kalau kita lihat cukup anomali ya. Dari yang sebelum-sebelumnya itu bahkan rugi, lalu kemudian untung juga cuma dikit banget, kenapa tiba-tiba di tahun 2022 ini naik sangat signifikan sekali. Nah, ini yang perlu teman-teman gali lebih dalam lagi ya. Apakah pendapatan yang di sini merupakan pendapatan lain-lain ataukah pendapatan yang benar-benar dari operasionalnya aja? Tapi di sini menariknya di Stockbit ini di bagian bawah ada informasi ya, tidak diaudit, dan peningkatan utamanya disebabkan oleh kenaikan penghasilan lain-lain dan adanya keuntungan bersih investasi yang belum direalisasi. Nah, jadi Stockbit juga udah bantuin ya, ternyata peningkatan yang sangat signifikan ini diperoleh dari pendapatan lain-lain. Dan seperti kita tahu, biasanya pendapatan lain itu kan nggak berulang ya di tahun-tahun ke depannya. Jadi perlu cukup waspada juga. Apalagi di sini yang menarik di bagian kanan ya, kinerja keuangan laba bersihnya, itu ternyata di kuartal 1 tahun 2023 mengalami penurunan ya, dibandingkan yang dimana tahun 2022 itu mengalami untung ya 1,2 triliun, tapi di tahun 2023 kuartal 1-nya itu rugi 1,7 triliun atau turun 241%. Jadi sekilas kalau kita lihat di sini ternyata cukup volatil ya, dari segi laba ruginya itu naik turunnya itu kenceng banget setiap tahunnya. Jadi kayaknya agak susah nih kalau kita mau prediksi apakah kinerja tahun depannya itu bagus apa enggak. Nah, kita coba lanjut ya ke slide berikutnya. Di sini ada informasi kontribusi pendapatan berdasarkan segmen operasi per tahun 2022. Ini kita bisa lihat sabun berkontribusi 29,6%, paling banyak ya. Lalu kemudian sepatu 28,6%, lalu kemudian media 21,9%. Ada kosmetik juga ya, yang 15,47%, dan yang terakhir adalah perusahaan aktivitas holdingnya yang hanya 4,2%. Jadi meskipun perusahaan holding, ternyata pendapatan holdingnya itu cuma 4,2% nih. Sisanya adalah aktivitas operasi dari anak usahanya. Lanjut ke slide berikutnya ya, terkait rencana IPO Vox, jumlah ditawarkan 14,4%. Harga penawaran di kisaran 100 sampai 105 rupiah, jadi bisa dapat potensi pendanaan 57 sampai 59,9 miliar rupiah. Nah, ini buat jadwal sementaranya sama ya kayak di depan tadi. Untuk penawaran awal di 20 sampai 24 Juli, penawaran umumnya 1 sampai tanggal 3 Agustus, dan tanggal pencatatannya di tanggal 7 Agustus. Nah, kita lanjut lagi ya ke slide berikutnya, ada rencana penerbitan waran seri 1. Jumlahnya ada 285 juta lembar, rasionya 2:1, harga pelaksanaan 200, dan nilai warannya itu total 57 miliar rupiah. Nah, masa perdagangan ini setelah IPO ya, dari startnya 7 Agustus tahun 2023 sampai 1 Agustus tahun depan di tahun 2024. Dan untuk masa pelaksanaannya sendiri di tanggal 7 Februari sampai tanggal 6 Agustus 2024. Tujuannya buat tentunya modal kerja ya. Nah, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Yang paling menarik adalah soal valuasi ya, gimana valuasi saham Vox ini. Nah, sini juga sudah dibuatkan ya sama Stockbit Unboxing. Untuk valuasinya, berdasarkan laporan keuangan kuartal 1 ya, tahun 2023 yang di TTM, Trailing 12 Month, kita bisa lihat nih, untuk potensi market cap di kisaran 359M sampai 414M.
Nah, untuk price to sales-nya itu 10,2 sampai 10,7 ya, tergolong wajar. Tapi untuk PE rasionya nih, ini mencapai 183 kali sampai 192,2 kalinya. Ini kalau dibilang mahal, pakai banget ya, mahal banget. Kalau kita bandingkan sama BCA aja, itu nggak sampai semahal ini valuasi PE rasionya. Maka kalau dibandingkan seperti itu, BCA itu perusahaan yang sudah blue chip ya, sudah besar, sudah punya nama, sedangkan VOG ini adalah perusahaan yang baru mau IPO. Tapi secara valuasi jauh lebih mahal sekali nih untuk PE rasionya kalau kita bandingkan dengan perusahaan yang existing. Nah, untuk price to book value-nya juga ada ya, di bawah 3,1 kali sampai 3,2 kalinya. Ini juga tergolong mahal ya, karena biasanya kalau harga wajar itu di kisaran angka 1. Ya, cuman memang udah jadi rahasia umum sih, kalau perusahaan IPO biasa valuasinya itu memang mahal-mahal ya. Nah, lanjut ke slide berikutnya terkait dengan rencana alokasi pendanaan IPO. Kita bisa lihat untuk 30,8% itu bakal dipinjamkan ke anak perusahaan nih, buat Dr. Soap, Amazara, dan sama Sika ya. Lalu kemudian 22% digunakan untuk setor dana ke Finvok, lalu kemudian 19% buat jasa kontraktor ya, untuk renovasi ruang, 17% buat beli saham, 5% buat beli software, lalu kemudian 4,8% buat modal kerja. Nah, sini kalau kita lihat komposisinya cukup bagus ya, karena tidak ada yang digunakan buat lunasin hutang doang. Semuanya digunakan untuk aktivitas operasi atau penambahan saham ya. Jadi untuk modal kerjanya di sini nggak ada yang aneh-aneh. Nah, lanjut ke slide terakhir ya. Cek valuasi dan pesan IPO VOG bisa lewat fitur IPO-nya Stockbit. Nah, oke, tadi kita udah bedah ya kondisi fundamental dan valuasi saham VOG dari fitur unboxing Stockbit. Ya, kalau dilihat memang nggak bisa dikatakan ideal ya, kalau dari sudut pandang value investing. Cukup maklum, meskipun dipimpin influencer saham, pastinya beda kesulitan antara cari saham bagus dengan bikin perusahaan sendiri. Jadi kalau boleh saya simpulin untuk emiten VOG ini, yang pertama, itu terkait dengan laba bersih dan pendapatannya, itu naik turunnya cukup signifikan ya, sangat volatil sekali, jadi agak susah buat diprediksi untuk kinerja ke depannya. Lalu kemudian untuk poin yang kedua, meskipun ini perusahaan holding ya, tapi tadi kita bisa lihat komposisi revenue dari aktivitas holdingnya itu ternyata cuma sekitar 4%-an aja. Sebagian besar pendapatannya malah dihasilkan dari aktivitas anak usahanya ya. Jadi menurut saya sih masih belum bisa dikatakan sebagai utuh ya untuk aktivitas holdingnya si VOG ini. Kemudian untuk poin yang ketiga terkait dengan valuasi sahamnya ya. Untuk rasio PE rasionya tergolong cukup mahal sekali karena sudah sampai 3 digit ya pengalinya. Dan untuk rasio valuasi PBV-nya sendiri juga tergolong cukup mahal karena sudah cukup jauh di atas angka 1 nih. Dan saya sendiri masih cukup meyakini cukup banyak juga perusahaan yang sudah existing ya di bursa itu punya valuasi dan kinerja fundamental lebih menarik dibandingkan VOG ini. Tentunya seperti biasa ya, disclaimer dulu, tujuan dari pembuatan video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Jadi saya hanya pure ya, sharing hasil analisa saya, tapi buat beli atau jual suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR-nya sendiri atau do your own research. Nah, buat teman-teman yang mungkin sudah dengan pertimbangan ingin beli saham IPO-nya, di Stockbit juga gampang banget, saya contohin ya. Misalnya saham CNMA ini. Kenapa bukan saham VOG? Karena masih belum masa penawaran umum ya. Jadi nanti tanggal 1 sampai tanggal 3 Agustus baru bisa dipesannya. Nah, contoh ya, buat pesannya kita tinggal tekan aja tombol pesan yang di sini. Dan masukkan jumlah lotnya, misalnya kita mau pesan 100 lot, dan jawab 2 pertanyaan singkat ini lalu tekan review. Jika udah, tinggal tekan aja konfirmasi, dan terus tinggal ikutin jadwalnya deh sampai masuk saham IPO-nya ke portofolio kita. Oke, jadi tadi hasil sharing analisa saham IPO VOG ya, versi saya. Buat teman-teman yang tertarik download Stockbit, link download aplikasinya saya taruh di kolom deskripsi di bawah ya, jadi bisa langsung cek aja di sana. Suka video seperti ini, jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, biar makin jago di sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.